kita sudah berbagi informasi tentang topik yang akan kita bahas pada kanal ini, yaitu tentang keilmuan planologi, definisi ruang, kawasan, perkotaan dan wilayah, peraturan tata ruang, serta bincang tematik. Kali ini saya ingin memperkenalkan diri lebih lanjut. Oh ya, sebelumnya dukung terus kanal ini dengan klik tombol subscribe dan like sehingga saya terus bersemangat untuk membuat konten-konten baru terkait dunia planologi. Menghabiskan masa SMA di Kota Kediri dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Saat itu saya hanya menjalani masa SMA saya seperti remaja-remaja biasa, tanpa prestasi yang istimewa, hanya aktif berorganisasi serta mengikuti kegiatan akademis yang pada umumnya. Saat itu istilah yang lagi populer adalah anak IPA dan anak IPS. Kembali, saya adalah seorang siswa yang mainstream. Jadi ya sudah, saya ambil saja jurusan apa yang mainstream lah, yang paling banyak peminatnya. Kebetulan memang kuota anak IPA saat itu lebih banyak dibandingkan anak IPS. Di sisi lain sebenarnya saya juga belum memahami apa sih bedanya IPA dan IPS terkait dengan masa depan, peluang bekerja, pendidikan dan sebagainya. Di sisi lain memang saya lebih merasa lebih menguasai ilmu eksak dibanding dengan ilmu non eksak. Alasan saya mengikuti bimbingan tersebut adalah sebagai media belajar, mengisi waktu luang, serta hanya sekedar ikut-ikutan teman dekat saya saat itu. Ya, masa SMA berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kita sekolah, kita nongkrong, main, ikut ekstrakurikuler, dan sebagainya. Justru saya sangat jarang untuk ikut lomba di tingkat SMA. Itu adalah salah satu hal yang saya sesali, mengapa saya waktu SMA tidak ikut aktif dalam event-event atau perlombaan, padahal itu akan membantu saya ketika saya mencari dunia perkuliahan nanti. Waktu berjalan, tibalah kelas 12 di mana saat-saat krusial mempersiapkan ujian nasional, mempersiapkan ujian sekolah, SNMPTN, entah itu SNMPTN tulis atau SNMPTN undangan. Dua tahun lebih berjalan tidak terasa. Mau tidak mau, saya harus fokus untuk mempersiapkan kelulusan pilihan pendidikan pada tingkat selanjutnya. Pada semester 5, saya fokus hanya mendongkrak nilai agar saya dapat berkesempatan untuk mengikuti SNMPTN undangan. Namun ada beberapa nilai saya pada semester 1 atau 2 saya lupa yang tidak memenuhi syarat sehingga saya gagal untuk mendapatkan tiket SNMPTN tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, saya langsung fokus pada ragam-ragam ujian tulis yang ada saat itu seperti SNMPTN tulis, ujian masuk atau ujian mandiri, hingga sekolah kedinasan. Seingat saya, saat itu saya mengikuti kelas bimbingan belajar di Sony Sugema College, sebuah lembaga bimbingan belajar yang cukup terkenal di Kota Kediri untuk masuk seleksi perguruan tinggi negeri. Concern atau fokus dari kelas bimbingan tersebut adalah mempelajari tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal SNMPTN dan sejenisnya hingga grading soal-soal. Selain persiapan dari segi akademis, saya juga mempersiapkan strategi-strategi dalam memilih jurusan sesuai dengan minat saya. Singkatnya adalah, saya adalah orang yang memiliki minat dan cita-cita untuk bekerja di bidang infrastruktur, entah sebagai birokrat maupun sebagai praktisi. Di sisi lain, saya sudah mulai bosan dengan matematika, fisika, kimia, dan sebagainya, sehingga saya membayangkan bagaimana sebuah jurusan atau program studi di bidang infrastruktur atau pengembangannya tanpa saya harus 4 tahun menghabiskan waktu dalam angka-angkanya rumit. Setelah mencari berbagai informasi, mulai dari internet, mentor di lembaga bimbel, hingga guru bimbingan konseling, saya menaruh minat dan perhatian saya pada program studi yang saat itu atau 10 tahun lalu belum terlalu populer, yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada.
Pertimbangan saya saat itu adalah akreditasi program studi PWK UGM sesuai dengan BAN PT adalah A. Saat itu hanya beberapa universitas yang memiliki program studi perencanaan wilayah dan kota dengan akreditasi A. Selain itu, pertimbangan lokasi yang terletak mepet kota Yogyakarta atau lebih tepatnya di Sleman tentu menjadi daya tarik tersendiri. Siapa sih yang nggak mau menempuh studi sekaligus menikmati keindahan, kenyamanan, dan keharmonisan warga dan kota Yogyakarta? Ya nggak? Oh ya, satu lagi, ini lebih ke personal ya, karena keluarga besar saya yang berada di Yogyakarta. Jadi selama saya menempuh studi S1 PWK UGM, saya banyak disupport oleh keluarga saya di Yogyakarta, termasuk atau terutama nenek saya. Setelah dipastikan saya tidak berkesempatan ikut dalam SNMPTN undangan, saya fokus pada SNMPTN tulis, mereview materi-materi di lembaga bimbingan belajar, serta drilling soal secara mandiri. Intinya saat itu adalah saya bekerja keras agar bisa diterima dalam SNMPTN tulis. Mengingat apabila gagal pada SNMPTN tulis, kemungkinan saya harus mengikuti ujian masuk atau mandiri yang biasanya biayanya cenderung lebih mahal. Oh ya, saat pelaksanaan SNMPTN tulis, saya diberikan kesempatan untuk memilih dua program studi di universitas yang sama maupun yang berbeda. Jadi saya saat itu memutuskan untuk memilih program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada, dan pilihan dua saya jatuh pada Pengembangan Wilayah Universitas Gadjah Mada. Kalau dilihat dari nomenklatur program studinya, keduanya tampak mirip ya. Namun ternyata keduanya berada di fakultas yang berbeda. Kalau PWK UGM itu di Fakultas Teknik, sedangkan kalau Pengembangan Wilayah atau PWUGM itu berada di Fakultas Geografi. Antara PWK UGM dan PWUGM meskipun tampak mirip, ternyata terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya adalah tentu saja materi perkuliahan atau SKS, di mana PWK UGM itu ada studio atau rekayasa, sedangkan di PW tidak ada studio. Mohon dikoreksi apabila ada yang salah. Selanjutnya adalah PWK masih mendapatkan materi-materi kuliah arsitektur dan keahlian software seperti AutoCAD, SketchUp, dan Lumion. Karena memang PWK UGM berada di jurusan arsitektur di Fakultas Teknik, sedangkan PW atau pengembangan wilayah lebih ekspor di bidang pemetaan dan kaidah pemetaan karena berada di Fakultas Geografi. Dan yang lebih nyata adalah gelar yang didapatkan setelah lulus. Seorang lulusan PWK UGM akan mendapatkan gelar sarjana teknik pada tahun 2016. Sedangkan seorang lulusan pengembangan wilayah atau PW akan mendapatkan gelar sarjana sains atau SSI. Setelah mengikuti SNMPTN 2012, saya harus menantikan pengumuman yang saat itu terbilang cukup lama. Saya agak lupa ya seberapa lama. Seingat saya hampir 1 bulan penantian akan hasil dari SNMPTN tulis 2012. Selama masa penantian, tentu saja setiap hari saya merasa deg-degan. Di sisi lain, saya harus tetap mempersiapkan kemungkinan terburuk apabila nanti saya tidak mendapatkan di pilihan 1 maupun di pilihan 2 di SNMPTN tulis tersebut. Saya harus tetap fokus untuk latihan soal ujian masuk atau ujian mandiri, karena memang antara SNMPTN tulis dan ujian mandiri atau ujian masuk soalnya lebih mirip-mirip ya. Pada saat itu pelaksanaan ujian masuk atau ujian mandiri mepet sekali dengan pengumuman resmi SNMPTN tulis 2012, sehingga di sini selain keilmuan kita yang diuji, mental kita juga diuji pas ujian masuk dan ujian mandiri ini. Bagaimana tidak mendapatkan pengumuman tidak diterima, kemudian keesokan harinya harus kembali mengerjakan soal-soal ujian tulis tersebut. Kebayangkan bagaimana suasananya saat itu. Alhamdulillah pada kisaran
sampai 10 Juli 2012, saya lupa tepatnya tanggal berapa, pengumuman SNMPTN tulis pun resmi keluar dan saya diterima di pilihan 1 yaitu PWK UGM. Pada saat itu pula saya memutuskan untuk tidak mengikuti ujian masuk yang sudah saya daftarkan yang akan diselenggarakan pada keesokan harinya setelah pengumuman resmi tersebut keluar. Jadi kesimpulan, pembelajaran, dan koreksi apa sih yang mungkin bisa kita ambil dari pengalaman tersebut? Mungkin yang pertama adalah gunakan masa SMA-mu sebaik mungkin. Jangan hanya jadi siswa yang ikut-ikutan. Tentukan minat dan bakatmu sejak awal masuk SMA. Meskipun nanti di perjalanannya pasti ada perubahan, itu hal yang wajar. Saya tidak tahu bagaimana skema SNMPTN undangan saat ini terkait dengan nilai rapot dan sebagainya, saya tidak paham. Namun saat itu saya gagal mengikuti karena nilai rapot saya yang kurang pada semester awal-awal di masa SMA. Padahal nilai saya di semester 3 sampai 5 itu ya bisa dibilang cukup memadai. Persiapkan akhir kelulusan dengan strategi, karena setidaknya kita harus menghadapi ujian sekolah, ujian nasional, cari referensi program studi dan universitas yang kamu minati. Selain akreditasi, juga cari faktor-faktor lain seperti probabilitas atau kemungkinan untuk diterima. Kemudian tentukan juga atau pertimbangkan juga dukungan dan relasi keluarga dalam hal menjalani kehidupan saat kuliah nanti, dan faktor lain yang membuat teman-teman akan semangat untuk menjalani kehidupan kuliah nanti, seperti kotanya atau jarak dari rumah dan sebagainya. Persiapkan ujian masuk perguruan tinggi dengan baik dan lakukan langkah mitigasi. Misalnya, cari alternatif lainnya. Jangan overthinking, kemudian lakukan langkah nyata. Misalnya, daripada menunggu pengumuman dengan bersedih, gunakan waktu tersebut untuk belajar, beraktivitas, ataupun berolahraga sehingga pikiran dan mental kita tetap sehat. Ingat, kalau teman-teman gagal dalam ujian masuk PT kali ini, tidak berarti hidup teman-teman akan gagal di kedepannya. Ingat, masih banyak peluang di luar sana yang mungkin adalah jalan terbaik untuk teman-teman. Sekian sedikit pengalaman saya dalam memilih jurusan planologi atau perencanaan wilayah dan kota Universitas Gadjah Mada. Semoga kanal Madu Kota ini dapat terus berbagi video menarik tentang keilmuan planologi, fenomena keuangan, regulasi tata ruang, hingga bincang tematik yang menarik. Terima kasih sudah menonton. Dukung kanal ini dengan klik tombol subscribe dan like. Sampai jumpa.